فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها به أجمعين. أما بعد. Kita masuk kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi masjid Allah untuk disebut-sebut di dalamnya nama Allah, wasa'a fi kharabiha, dan dia berusaha untuk meruntuhkan masjid-masjid tersebut. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu adalah orang-orang yang mana tidak layak bagi mereka untuk memasukinya kecuali dalam keadaan ketakutan, yaitu terhinakan. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati azabun azim. Mereka di dunia ini akan mendapatkan kehinaan, dan mereka di akhirat akan mendapatkan siksaan yang besar. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, maknanya adalah tidak ada seorang pun yang lebih zalim dan lebih parah kejahatannya daripada orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebut-sebut nama Allah di dalamnya. Jadi ini soalnya adalah soal ingkari. Wa man azlam maknanya adalah la ahada azlam. Menunjukkan ini adalah tipe kezaliman yang terbesar. Karena tujuan diciptakan manusia di dunia adalah untuk ibadah. Ternyata manusia dihalangi untuk ibadah di masjid-masjid Allah. Maka ini tipe kezaliman yang terbesar. Kemudian Imam As-Sa'di menyebutkan dan ditegakkannya sholat di dalamnya dan berbagai jenis ketaatan yang lain. Wa sa'a fi kharabiha. Sa'a yaitu ijtahada wa badala wus'ah, bersungguh-sungguh dan mencurahkan kerja kerasnya untuk meruntuhkan masjid-masjid tadi. Kata beliau secara hissi, yaitu secara fisikal, dan maknawi, yaitu secara dari sisi spiritual. Kerusakan secara hissi, secara fisikal, yaitu memang meruntuhkan masjid-masjid tadi, merobohkan masjid tersebut dan membuatnya kotor. Kemudian kata beliau, dan kerusakan yang sifatnya maknawi, yaitu menghalangi orang-orang yang berzikir untuk menyebut nama Allah Ta'ala di dalam masjid-masjid tersebut. Kata beliau, dan ini bersifat umum, mencakup setiap orang yang memiliki sifat tersebut. Maka masuk di dalamnya adalah ashabul fil, yaitu apa? Pasukan Abraha yang berangkat dari Yaman setelah menaklukkan kerajaan Yaman yang waktu itu dipimpin oleh orang yang orang dari kaum paganisme, para penyembah berhala, yang mana asal dari Abraha adalah dari Habasyah, dan dia diberangkatkan oleh Najasyi untuk membantu kaum muslimin yang ditindas di Yaman pada waktu itu, muslimin yang mengikuti ajaran Nabi Isa. Dan pada waktu itu Najasyi di bawah pemerintah, yaitu masih di bawah kekuasaan Kaisar yang ada di mana itu, Romawi itu. Nah, setelah Najasyi berkuasa di Yaman, setelah menaklukkan panglima yang lain, karena dua panglima yang dikirimkan, lalu yang satu dibunuh oleh Najasyi. Lalu Najasyi memilih untuk berkuasa di Yaman. Dan
Siapa? Abraha, salah bicara. Ya, Abraha. Dan dia tidak mau kembali ke Habasyah. Nah, kemudian dia berangkat ke tanah suci Makkah untuk meruntuhkannya dengan cerita yang ma'ruf itu. Demikian pula masuk di dalamnya adalah orang Quraisy ketika mereka menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari masjid-masjid Allah pada tahun Hudaybiyah. Dan masuk di dalamnya juga orang-orang Nasara ketika mereka meruntuhkan Baitul Maqdis. Dan yang selain mereka yang melakukan, yaitu dari berbagai jenis orang-orang yang zalim, yang berusaha untuk meruntuhkan masjid-masjid Allah demi menentang Allah dan melakukan permusuhan dengan Allah. Makanya termasuk faktor yang menyebabkan dikafirkannya orang-orang Syiah Rafidhah adalah karena mereka sering meruntuhkan masjid-masjid. Satu gereja pun tidak mereka runtuhkan, satu biara Yahudi tidak mereka runtuhkan, namun sekian banyak masjid mereka runtuhkan. Nah, mereka dikafirkan oleh para ulama dengan sebab itu. Dan sudah banyak fatwa-fatwa para ulama zaman dulu yang menyebutkan barang siapa berusaha meruntuhkan masjid untuk menghalangi orang dari ibadah di situ, maka dia kafir. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, maka Allah membalasi mereka dengan melarang mereka untuk masuk ke dalam masjid-masjid secara syariat dan secara takdir, kecuali dalam keadaan hina dan ketakutan dan hina. Ini adalah balasan sesuai dengan jenis amalan. Kata beliau, tatkala mereka menakut-nakuti para hamba Allah, maka Allah balas dengan menakut-nakuti mereka. Kaum musyrikin yang mana mereka itu menghalangi Rasulnya, tidak lama kemudian, tidak lama Rasulullah SAW tinggal di luar tanah suci, sehingga Allah mengizinkan beliau untuk menaklukkan Makkah. Dan sebaliknya menghalangi kaum musyrikin untuk mendekati rumah Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Wahai orang-orang yang beriman, hanyalah kaum musyrikun itu orang yang sangat najis. Maka jangan sampai mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Yaitu setelah tahun 9. Demikian pula para ashabul fil, telah Allah ceritakan apa yang terjadi pada mereka. Begitu pula orang-orang Nasara, Allah kuasakan kaum mukminin kepada mereka dan mengusir mereka dari Syam. Akhirnya anhu, yaitu kembali ke pembahasan yang tadi, yaitu dari Baitul Maqdis. Bagaimana dengan Yahudi? Tidak disebutkan Yahudi itu meruntuhkan Baitul Maqdis, bahkan mereka mengagungkan Baitul Maqdis. Karena apa? Baitul Maqdis didirikan atau diperbaharui, direnovasi oleh nabi yang mereka agungkan, yaitu Nabi Sulaiman. Ma'ruf, kerajaan Sulaiman dan kerajaan Dawud alaihi wassalatu wassalam adalah kerajaan Bani Israel dari kalangan Yahudi. Nah, mereka mengagungkan itu. Adapun Nasara, ma'ruf, memang mereka bermusuhan dengan Yahudi dulunya. Mungkin sampai sekarang, namun tidak berani terang-terangan. Assalamualaikum. Kemudian kata beliau, dan demikianlah setiap orang yang memiliki sifat sesuai dengan sifat-sifat mereka tadi.
pasti dia akan mendapatkan, memperolehi bagian dari hukum di dalam ayat ini. Dan ini termasuk ayat-ayat yang agung, yang dengan itu Allah yang Maha Pencipta mengkhabarkan sebelum hal itu terjadi, maka terjadilah seperti yang Dia kabarkan, bahwasanya suatu saat nanti mereka akan dihalangi, dan itu terjadi pada tahun 9 dan seterusnya, peristiwa-peristiwa yang diisyaratkan tadi. Para ulama berdalilkan dengan ayat yang mulia ini bahwasanya tidak boleh memberikan keleluasaan kepada orang-orang kafir untuk masuk ke masjid-masjid. Dan ini pembahasannya agak panjang, diisyaratkan oleh Imam Bukhari dan para pensyarah. Yaitu apa? Mereka boleh masuk tapi dengan adab-adab yang ketat. Adapun pengharaman secara mutlak itu hanya di Masjidil Haram sebagaimana dalam ayat tadi. Adapun untuk masjid-masjid yang lain, bahkan di Masjid Nabawi, yaitu apa? Mereka diperbolehkan masuk tapi dalam keadaan hina seperti yang diisyaratkan dalam ayat ini, seperti Sumamah yang diikat di dalam masjid, dan digunakan sebagai pendalilan oleh Imam Bukhari bahwasanya orang kafir boleh masuk tapi dengan syarat-syarat yang ketat untuk melihat dakwah, untuk melihat keindahan Islam dan sebagainya. Nah, muskilahnya kalau mereka masuk sekarang, mereka lihat muslimin sendiri malas ke masjid. Nah, ini celaka kita, nama jadi buruk. Seperti yang diceritakan di sebagian tempat itu, sampai orang-orang Nasara berani mengatakan, untuk apa adzan keras-keras mengganggu kami, sementara kalian ini jumlahnya berapa? Oh, kami mungkin sampai 100.000. Yang masuk masjid berapa? Mungkin 20 orang. Lalu tak payahlah keras-keras, cukup adanya untuk 20 orang aja. Nah, kita yang malu, salah kita sendiri. Baik. Kemudian disebutkan di sini lahum fid dunya khiz, yaitu mereka akan mendapatkan fadhihah, yaitu apa? Terbongkarnya aib-aib mereka. Sebagaimana telah berlalu pembahasan ini, kata beliau, walahum fil akhirati azabun azim, dan mereka di akhirat akan mendapatkan siksaan yang besar. Ini maktuf dengan yang maktuf alaih sama-sama apa? Memberikan faedah hasar, jar majrurnya didahulukan. Kata beliau, dan apabila tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebut nama Allah di dalamnya, maka tidak ada keimanan yang lebih besar daripada orang yang berusaha memakmurkan masjid-masjid tadi. Dengan apa? Imarah hissiyah, yaitu apa? Pemakmuran yang bersifat hissiyah, membangun dengan baik, walaupun tidak memperindah seperti istana tentunya, tapi apa? Dibangun yang baik untuk menaungi orang-orang dari cuaca yang sangat panas, menaungi orang dari hujan, dan itu sudah cukup. Dan juga apa yang menyebabkan orang-orang selesa. Demikian pula secara maknawi, yaitu apa? Diisi dengan berbagai jenis ibadah, bukan cuma masjidnya indah namun kosong dari ibadah, itu keliru. Tayyib. Kama qala ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ditansis, orang yang seperti inilah orang yang beriman. Bahkan Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk rumahnya itu ditinggikan dan diagungkan serta dimuliakan. Allah Ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, yaitu di rumah-rumah yang mana Allah mengizinkan untuk rumah-rumah itu ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Memang masjid punya kesucian dan disebut di dalamnya nama Allah. Kata beliau, masjid-masjid memiliki hukum-hukum yang banyak. Kembali hasilnya, yaitu kesimpulannya pada kandungan ayat-ayat yang mulia ini tadi. Baik. Sampai di sini pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah.
Baik, kita baca sedikit yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, ikhtalafal mufassiruna fil murad manil ladzina mana'u masajidallah wa sa'au fi kharabiha. Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang menghalangi masjid-masjid Allah, dan yaitu untuk disebut-sebut Allah di dalamnya, dan mereka berusaha untuk meruntuhkannya. Ala qaulain, menjadi dua pendapat. Ahaduhuma ma rawahul Aufi fi tafsirihi an Ibni Abbas. Yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas. Sanadnya dhaif tapi boleh untuk menjadi penguat. Fi qawlihi, tentang firman Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuh qal humun nasara. Ibnu Abbas mengatakan mereka adalah orang-orang Nasara. Baik. Ma'ruf, di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika berjaya menaklukkan Syam, lalu beliau menuju ke Baitul Maqdis. Di situ apa? Baitul Maqdis dikotori oleh orang-orang Nasara. Dan banyak di wilayah dekat situ dijadikan sebagai tumpukan sampah dan seterusnya. Karena memang mereka tidak mengagungkan Baitul Maqdis. Mereka menganggap ini adalah tempat yang diagungkan Yahudi. Yahudi musuh kami. Dan pada waktu itu Yahudi memang dijajah oleh orang-orang Nasara, orang-orang Romawi itu. Nah, kemudian apa? Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengajak para sahabat untuk membersihkan tempat itu dengan beliau pakai selendang, beliau berusaha membersihkan karena ini masjid kaum muslimin. Nabi Sulaiman muslim, ma'ruf. Baik. Kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah sebagaimana mestinya. Wa qala Mujahid humun nasara kanu yatrahuna fi Baitil Maqdis al-adha. Mujahid juga mengatakan mereka adalah orang-orang Nasara. Mereka dulu sering membuang di Baitul Maqdis kotoran. Wa yamna'unan nasa'an yusallu fi. Mereka menghalangi orang-orang untuk sholat di situ. Wa qala Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Qatadah. Jelas ini sanadnya sahih. Fi qawlihi wa sa'a fi kharabiha huwa Bukhtansar wa ashabuh. Berusaha untuk meruntuhkannya, dia adalah Bukhtansar dan para bala tentaranya. Kalau yang di sekolah istilahnya apa itu? Nebukadnezar, itu penguasa Irak yang berjaya untuk menaklukkan kekuasaan orang-orang Bani Israel sepeninggal Nabi Sulaiman. Setelah mereka berpecah belah sendiri orang-orang Bani Israel setelah Nabi Sulaiman wafat itu. Nah, kekuasaan Bani Israel yang di Irak diruntuhkan oleh Bukhtansar. Baik. Kemudian disebutkan di sini kharraba Baitul Maqdis. Berarti dohirnya adalah setelah berjaya menaklukkan kekuasaan Bani Israel yang di Irak, lalu dia pergi ke Syam. Dohir dari cerita ini meruntuhkan Baitul Maqdis. Wa a'ana ala dzalikan Nasara, dan orang Nasara membantu dia melakukan itu. Dohirnya adalah setelah itu tentunya. Bukhtansar penguasa sangat besar. Dan waktu itu Romawi belum sampai sebesar itu kekuasaannya. Nah, kemudian setelah itu apa? Orang Romawi yang kekuasaannya membesar. Kerajaan Babilonia kalah. Nah, kemudian Romawi menguasai wilayah itu dan turut membantu apa? Merusak Baitul Maqdis. Hamalahum bughdul Yahudi ala an a'anu Bukhtansar al-Babili al-Majusi ala tahribi Baitul Maqdis. Kebencian orang-orang Nasara kepada orang Yahudi menyebabkan mereka untuk membantu Bukhtansar, membantu orang-orang kafir, dan mereka sendiri kafir tentunya. Yang dari kerajaan Babilonia itu, Babilonia baru. Kalau Babilonia lama yang terkenal rajanya siapa itu? Dulu kita disuruh menghafal itu semua, raja-raja besar. Udah agak lupa dah. Baik, kita lanjutkan dulu. Yang dia itu adalah penyembah api untuk meruntuhkan Baitul Maqdis. Oh, Hammurabi ya, kerajaan Babilonia lama. Penguasa terbesarnya Hammurabi. Wa qala Suddikanu
zaharu bukhtansor ala kharabi baitil maqdis. As-Suddi mengatakan mereka dulu orang-orang Nasara membantu Bukhtansor untuk meruntuhkan Baitul Maqdis hatta kharrabaha, sehingga dia meruntuhkannya, kharrabahu, berjaya untuk meruntuhkan Baitul Maqdis. Wa amara bihi an tutraha fihil jiyaf, dan dia memerintahkan agar dibuang ke dalam Baitullah tadi, ke dalam Baitul Maqdis tadi, bangkai-bangkai sebagai bentuk penghinaan dan penentangan. Na'udzubillah. Diriwayatkan, tapi wallahu alam, karena apa? Tentunya ini perkara gaib. Tapi ma'ruf di kalangan para salaf, Bukhtansor tanya kepada, dan dinukilkan oleh Ibnul Qayyim, Bukhtansor tanya kepada Nabi Daniel, dan dohirnya memang ini adalah yaitu di masa-masa itu. Dengan sebab apa saya berjaya untuk mengalahkan kalian, padahal kalian pemegang kitab suci? Daniel mengatakan disebabkan karena kedurhakaan umat saya dan karena kezaliman umat kamu. Baik, kedurhakaan itu menyebabkan kita dikalahkan oleh orang-orang yang zalim, sekaligus menambah dosa orang-orang yang zalim tentunya. Kemudian disebutkan di sini wa inna ma'anahu rumu ala kharabih. Hanyalah orang-orang Romawi membantu dia untuk meruntuhkan Baitul Maqdis min ajli anna bani Israel qatalu Yahya bin Zakaria. Disebabkan karena orang-orang Bani Israel membunuh Nabi Yahya bin Zakaria. Baik. Dan itu adalah masa pemerintahan Romawi. Walaupun apa, Romawi waktu itu belum sekuat setelahnya, belum sampai berjaya mengalahkan kerajaan Babilonia. Baik, wa ruwiya nahwuhu anil Hasanil Basri. Diriwayatkan yang seperti ini pula dari Al Hasanul Basri. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, ma rawahu Ibnu Jarir, qala haddatsani Yunus ibnu Abdul A'la, qala haddatsana Ibnu Wahab. Yunus bin Abdul A'la, dia Al-Misri, dia Sikoh, termasuk apa, murid dari Syafi'i. Tapi ya apa? Oh ya betul, memang betul. Meriwayatkan dari Ibnu Wahab. Ibnu Wahab dan Syafi'i sama-sama belajar kepada Imam Malik. Qala Ibnu Zaid, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, fi qawlihi wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha qal haula'il musyrikun. Dan beliau adalah imam dalam tafsir. Walaupun kalau dalam meriwayatkan hadis beliau dhaif. Tapi sekarang pembahasannya tafsir. Beliau mengatakan mereka itu adalah orang-orang musyrikun. Hina halu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah wa baina ayyadkhula Makkah. Mereka adalah orang-orang musyrikun, yaitu musyrikun Makkah waktu itu, ketika menghalangi Rasulullah SAW pada masa Hudaybiyah untuk masuk ke Mekah, hatta nahara hadiyahu bidhituwa, sehingga Nabi menyembelih hadiyu beliau di wilayah Dhituwa, wahadanahum, dan membuat hudnah, perjanjian damai dengan mereka selama 10 tahun. Ternyata dalam 2 tahun mereka sudah mengkhianati perjanjian damai itu. Wa qala lahum ma kana ahadun yasuddu an hadzal bait. Rasulullah bersabda kepada mereka, tidak layak satu orang pun untuk menghalangi orang lain dari mendatangi rumah ini, rumah suci ini. Wa qad kana rajulu yalqa qatila abihi wa akhihi fala yasudduh. Dulu ada seseorang yang berjumpa dengan orang yang telah membunuh ayahnya dan saudaranya, namun dia tidak menghalangi pembunuh itu untuk pergi ke Baitullah. Karena apa? Sangat mengagungkan Baitullah, Ka'bah. Faqalu la yadkhulu alaina man qatala abauna yauma Badr. Lalu orang-orang Quraisy, mereka mengatakan, tidak mengikuti ajaran yang sebelumnya. Mereka mengatakan tidak ada yang boleh masuk ke tempat kami, orang yang telah membunuh ayah-ayah kami pada waktu perang Badar. Wa fi nabaqin. Sementara di
tengah-tengah kami masih ada orang yang tersisa. Nah, ini menghalangi. Padahal masa jahiliyah aja mereka tidak menghalangi pembunuh itu untuk masuk ke Baitullah. Masalah kisos boleh nanti-nanti. Nah, sekarang orang Quraisy berani untuk menghalangi. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Babilonnya ada kaitan dengan Parsi. Wallahu a'lam, ana tidak tahu ya. Tapi mungkin aja karena sejak dulu antara Irak dengan Iran itu memang sering jadi satu kesatuan sejak dulu. Kerajaan Persia. Cuma apa? Memang sebelum Persia itu membesar-besar sekali, demikian pula Romawi, memang yang terkenal berkuasa di daerah seluas itu memang orang-orang Babilonia, kerajaan Babilonia. Cuma sempat runtuh, makanya ada Babilonia baru dan lama. Jelas masalah penyembahan api memang apa? Itu boleh jadi secara politik, boleh jadi mereka belum punya kekuasaan secara politik. Mereka bangsa apa Babilonia? Irak, asli Irak, iya. Tak sama dengan Parsia. Enggak, kalau Parsia memang asalnya adalah Iran. Orang-orang Asbahan. Kalau Babilonia memang Irak, orang suku Kurdi dan sebagainya itu. Allahu a'lam.